Dan untuk membahas kasus dugaan pemerkosaan terhadap salah satu mahasiswi di Lombok, Nusa Tenggara Barat, sudah ada narasumber Muhammad Tohri Azari selaku kuasa hukum dari korban. Selamat siang, Pak Tohri. Ya, Pak Tohri, bisa diceritakan sebenarnya bagaimana sebenarnya kronologi kejadian yang menimpa korban? Jadinya asal muasalnya Painkam ini atau terduga korban ini adalah anak kos-kosan yang mana Painkam ini ngekos di salah satu oknum polisi yang punya kos-kosan, dan itu sekitar 3-4 bulan yang lalu, Mbak. Oke. Bagaimana awalnya kejadian ini berlangsung, Pak? Apakah memang korban berada di lokasi bersama dengan pelaku atau seperti apa? Awal kejadiannya adalah suasana kos itu sepi. Nah, Oke. kebetulan kamar kosnya ini hanya 2 kamar yang terisi satu. Mhm. Kebetulan di lingkungan kos tersebut hanya yang berada terduga pelaku dan terduga korban, Mhm. di mana istri terduga pelaku ini sedang tidak berada di tempat atau tidak berada di rumah. Nah, sehingga di kos itu hanya berdua. Nah, sehingga suasana sepi mungkin itu yang mengawali niat terduga pelaku ini untuk sengaja menginisiatif untuk memperbaiki kelengkapan atau fasilitas kos-kosan yang sudah tidak memungkinkan untuk dipakai dan untuk diperbaiki. Inilah salah satu alasan terduga pelaku ini untuk memasuki ruangan korban. Seperti itu. Oke. Jadi saat setelah kejadian, apakah korban ini kemudian langsung melaporkan ke kepolisian atau memang ada jeda waktu terlebih dahulu sebelum korban melaporkan ke pihak kepolisian, Pak? Jadinya setelah kejadian yang pertama itu Mhm. sempat kedua korban ini menghubungi teman-teman terdekatnya melalui ponselnya. Setelah menghubungi hanya beberapa orang temannya, belum temannya datang, pelaku ini datang lagi untuk yang kedua kali. Nah, Oke. saat dia datang, dia nanya, kamu telepon siapa? Ya, saya telepon pacar saya. Nah, sengaja padahal yang dia telepon itu adalah teman-teman ceweknya. Tahu dengan bahasa itu, terduga pelaku ini mengambil HP dan dilempar. Hmm. Nah, dilempar dan terjadilah hubungan untuk yang kedua kalinya. Oke, berarti ini sudah lebih dari satu kali kejadiannya, Pak. Lantas, setelah korban melaporkan ke pihak kepolisian hingga saat ini, bagaimana proses hukum yang sudah berjalan, Pak? Apakah memang sudah ada pemanggilan untuk terduga pelaku atau saksi-saksi lain begitu yang dipanggil oleh pihak kepolisian? Baik, ya setelah terduga korban ini menghubungi teman terdekatnya, teman dekatnya datang ke kos. Setelah kejadian yang kedua kali itu ingin dipertemukan dengan pemilik kos, tetapi apa yang terjadi, pemilik kos ini seolah-olah dengan kepedean tidak pernah terjadi sesuatu, malah dia mengusir. Siapa yang suruh kamu masuk? Sudah nggak kamu minta izin ke saya selaku pemilik kos? Nah, sehingga dengan tidak ada titik temu waktu itu, Mhm. inisiatif dari kedua korban ini menghubungi keluarga dan kakaknya. Nah, sempat dihubungi keluarga dan kakaknya ini, Mhm. terjadilah mediasi antar terduga pelaku dengan korban. Tetapi setelah mediasi pun tetap tidak mengakui akan perbuatannya. Oke. Malah menentang, silahkan kalau kamu mau lapor, lapor saja ke polisi. Nah, itu sehingga kami menginisiatif kalau memang sudah ada titik temu, kami coba laporkan ke pihak yang berwajib. Demikian. Oke, berarti juga ada saksi yang kemungkinan nanti akan ikut diperiksa juga ya, Pak, untuk di pihak kepolisian. Dan apakah ada barang bukti juga, Pak, yang sudah berhasil dikumpulkan? Sementara ini sudah diamankan sebagai bukti, barang Mhm. bukti yaitu BHL, Mhm. celana dalam, spray, dan itu pun sudah ada percikan-percikan sperma dan darah sudah diamankan. Oke, ini tentunya sangat mengkhawatirkan, Pak, ya, karena memang ini pastinya akan membuat sebuah traumatik sendiri begitu terhadap korban. Lantas bisa diceritakan, Baik. Pak, bagaimana saat ini kondisi korban? Apakah memang sudah ada langkah-langkah hukum lainnya memang didampingi begitu oleh untuk korban? Ya, saat ini memang kondisi korban sangat trauma dengan kejadian itu, Mhm. dan hampir setiap hari, setiap malam selalu murung, ya, selalu murung, tidur pun tidak pernah lelap, hanya tidurnya sesaat, bangun lagi, seperti trauma sekali. Dan tentu masalah proses hukum kami sampai kapanpun, sampai dimanapun kasus ini kami akan kawal. Ya, Oke, seperti itu. apa yang kemudian pihak keluarga akan ambil nanti ya juga Bapak sebagai kuasa hukum jika kasus ini memang tidak menemukan titik terangnya? Ya, tentu kami ada upaya hukum lain yang lebih tinggi. Kalau sekiranya tidak ada kejelasan di Polda Nusa Tenggara Barat, kami akan bisa juga melaporkan kasus ini ke Mabes. Demikian. Oke, baik. Semoga kita harapkan memang ada titik terang ya, Pak, dari kejadian ini dan tentunya
pelaku ini diberikan hukuman yang setimpal begitu Pak. Terima kasih banyak Bapak Muhammad Tori Azari selaku kuasa hukum dari korban. Salam sehat selalu Bapak. Ya, terima kasih.